Artis muda berinisial MA yang merupakan anak kedua penyanyi Pinkan Mambo dengan Sandi Sanjaya, suami pertamanya, mendadak menjadi perbincangan warganet pasca mengaku pernah mendapatkan pelecehan dari ayah sambungnya. Fakta mengejutkan itu diungkapkan MA saat ia tampil di podcast YouTuber Nadia Alaidrus. Awalnya MA menuturkan ketertarikannya pada industri hiburan dan ia ingin mengikuti jejak mamanya sebagai artis, namun Nadia yang juga berprofesi sebagai dokter sukses memancing sisi kelam yang selama ini disembunyikan MA. Lalu benarkah MA sudah mendapatkan pelecehan dari ayah sambungnya sejak ia berusia 12 tahun? Benarkah Pinkan tidak mengetahui perbuatan nista suami keduanya itu kepada anak kandungnya sendiri? Kejadian di tahun 2018, itu aku masih umur 12 tahun. Dan posisinya kalau nggak salah mami aku lagi ada kerjaan di luar. Dan tiba-tiba ada suaminya mami aku. Dan disitulah kejadian. Dan pas pertama kali kejadiannya aku benar-benar shock. Siapa sangka di belakangnya suami Pinkan tidak hanya melecehkan anak kandungnya sendiri, tapi juga melecehkan ART yang merawat anak-anaknya. Karena perbuatan yang di luar batas itulah, akhirnya MA bersama Sandi Sanjaya, ayah kandungnya, melaporkan SW suami Pinkan. Dalam sidang yang luput dari perhatian media hiburan, SW divonis bersalah dan diganjar hukuman 2 tahun penjara. Dan kejadiannya juga gak di aku juga. Ada waktu itu pernah ada mbak, dia lagi kerja dan sempat kayak diganggu gitu mbaknya. Ganggu sama dia? Iya. Dan mbaknya mutusin untuk keluar rumah. Dan bilang ke mami aku. Karena dia juga menjadi korban juga berarti. Iya. Ya? Dari dalam orang-orang di rumah juga gak ada yang bisa ngebantu aku. Dan aku udah gak sanggup lagi kan. Dan aku memutuskan untuk telepon papaku untuk jemput ke Jakarta. Dia dari Bali, dia jemput aku. Dan disitu dia mulai bertindak untuk laporin polisi. Karena menurut aku kejadiannya tuh kasusnya nggak kecil. Iyalah, kalau ini makanya kasus berat kalau buat Iya. aku. Nah, apa ada rasa nggak kamu ketakutan ketika nanti suaminya itu sudah keluar dari penjara dan pulang lagi ke rumah gitu? Ada nggak rasa takut kamu buat pulang lagi? Itu alasan besar kenapa aku mau speak up, karena aku tahu waktu tuh cepat kan gitu, cepat banget, dan pasti ada suatu waktu dia bakal keluar dari penjara itu. Dan pastinya kalau misalnya saat ini aja mereka belum cerai, pastinya dia bakal balik lagi ke rumah dan kemungkinan besar akan terjadi lagi. Ya memang itu pasti ya, karena itu kan hal yang benar-benar di luar gitu ya, bisa di luar ekspektasi. Itu benar-benar ya bisa dibilang ini bencana lah di dalam keluarga gitu. Pasti butuh yang namanya mungkin terapis atau psikiater gitu untuk yang bantu menangani gitu. Yang jelas saya mau kasih turut prihatin lah gitu, maksudnya dengan apa yang menimpa anak ini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan gitu sama Tuhan. Meski ayah sambung yang melecehkannya sudah dipenjara, MA belum tenang karena laki-laki itu belum bercerai dari mamanya. Lantas seperti apa pendapat psikolog dan pihak KPAI terkait pelecehan yang dialami anak Pinkan Mambo? Bagaimana dinamika yang terjadi dalam keluarga itu yang menjadi poin penting. Bahkan di beberapa kasus pelakunya adalah ayah kandung. Bahkan mereka bisa melanggar norma sedemikian rupa untuk bisa memuaskan dorongan. Jadi di sini kalau buat saya yang rusak adalah hubungan antara suami dan istri, yang kemudian itu berdampak kepada hubungan antara orang tua selaku pelaku
mau itu orang tua kandung maupun orang tua sambung, kepada anak sambung atau anak kandungnya. Korban kekerasan seksual itu ada data sekitar 400-an. Dan 400-an ini tentu terkait proses hukum itu ditangani oleh aparat hukum. Nah, posisi KPAI tentu berkoordinasi atau melakukan pengawasan terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum, gitu ya. Nah, kemudian terkait katakanlah rehabilitasi bagi korban itu kan dilakukan oleh penyelenggara rehab ya, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dan posisi KPAI tentu memastikan bagaimana rehab terhadap anak korban ini bisa jadi tuntas. Getirnya kehidupan juga dirasakan oleh seleb TikTok belia Farel Aditya. Siapa nyana di balik konten TikToknya yang ceria dan inspiratif, Farel memendam derita yang ditanggungnya sejak kecil. Di usia 3 bulan, ayah Farel masuk penjara dan ia dititipkan kepada nenek dari pihak ayahnya lantaran ibu kandungnya pergi meninggalkannya begitu saja. Ibunda Farel seolah malu membesarkan anak seorang narapidana hingga tak pernah menjenguk Farel sejak usia 3 bulan sampai sekarang. Yang lebih memiriskan, Farel sempat menyangka ibundanya telah tiada karena nenek dan tantenya sempat merahasiakan keberadaan ibundanya. Kepada Dr. Richard Lee, TikToker berusia 15 tahun ini mengungkapkan kepingan pilu hidupnya. Memang dari dulu tinggal sama nenek, orang tua. Jadi Farel sebelum lahir itu papa udah di penjara karena ada kasus. Jadi dulu itu sebelum Farel lahir kan masih dalam kandungan, papa itu di penjara. Farel belum nggak tahu kasusnya apa sampai sekarang. Katanya 12 tahun penjara karena kan ada suratnya itu. Kemarin itu Farel sempat baca, cuman kayaknya udah hilang. Karena udah beberapa tahun yang lalu kan. Jadi Farel lahir. Farel lahir memang udah diasuh sama nenek karena kan papa di penjara. Jadi mama sama nenek tinggal di rumah yang satu atap lah. Pas Farel umur ya mungkin karena seorang perempuan, mungkin dia malu karena papa di penjara, hanya ya selingkuh. Lalu ya udah mama cerai di saat Farel bayi umur 3 bulan. Karena penasaran dan ingin mendengar suara ibundanya, diam-diam Farel menghubungi nomor kontak yang diberikan tantenya. Tangis Farel pecah ketika beberapa hari kemudian, ia bisa berkomunikasi langsung dengan wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Alih-alih berharap ibundanya datang menjenguk untuk memeluknya, Farel justru harus menelan kecewa yang amat sangat karena di akhir percakapan, ibundanya langsung meminta Farel untuk berhenti menghubunginya lagi. Sia-sia Farel bertanya kenapa, karena ibundanya langsung memblokir nomor HP-nya. Nenek. Iya. Dan kapan kamu akhirnya menghubungi mama kamu? Dari SMP kelas 2 itu Farel ngerasa ini mama mana, ini mama kemana, kok nggak ada kabar. Farel nanya sama nenek, alasan nenek mama mau pergi. Tapi Farel ngerasa kayak ini pergi kok lama banget. Kayak dari kecil ya kamu nanya iya. ya? Mama mana? Mama gitu. mana, selalu nanya kabar. Pas dari kelas 8, situ Farel punya inisiatif untuk kan namanya dulu ya main Facebook. Baru Farel jumpa tuh Facebook kakaknya mama. Pertama memang ragu untuk ngasih WA mama ini. Baru mungkin Bude masih ragu tuh lama tuh jawabnya. Lama, yaudah baru dikasih. Farel langsung hubungi. Itu kelas 8, 2 SMP berarti ya? Iya, 2 SMP. Tapi Farel di situ nyarinya kelas 8 kan, kelas 2 SMP tuh terus nyari sampai berani hubungi kelas 3. Kelas 3 SMP. 1 tahun lah kurang lebih Iya. ya berproses ya. Iya. Terus kamu hubungin kayak gimana? Pertama Farel nanya, "Assalamualaikum,
baru waalaikumsalam. Ini siapa nih kata mama kan? Ini Farel. Farel mana? Farel Aditya anak mama. Seriusan anak mama ini Farel katanya kan. Baru dibilang mama, serius Farel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ma. Situ masih nggak nyangka ini mama beneran apa enggak. Soalnya air mata nggak berhenti turun. Soalnya kayak Kamu chat itu aja air chat mata. aja air mata udah nggak bisa terbendung lagi. Baru mama nanya gimana kabar, gimana kesehariannya. Udah baru di situ mama stop ngechat. Mama bilang jangan ngecek mama dulu ya. Padahal nanya kenapa udah diblokir aja. Padahal udah sampai berapa nomor ya. Padahal balik ganti nomor itu diblokir terus sama mama. Dari tantenya, Farel akhirnya tahu kalau ibunya punya 3 anak dari suaminya yang sekarang dan ia belum siap menceritakan keberadaan Farel kepada keluarga kecilnya. Saat bersamaan, ayah Farel yang baru bebas dari penjara saat ia berusia 12 tahun pergi merantau dan tidak pernah menjenguknya lagi. Sungguh ironis, Farel yang masih memiliki orang tua lengkap hidup bak seorang yatim piatu. Tak heran sederet selebriti dan pemerhati anak pun ikut prihatin setelah mendengar kisah pilu hidup Farel. Kamu kesulitan segala macam karena kamu tidak punya identitas. Iya, identitasnya nggak jelas. Karena Farel nggak ada surat hak asuh, surat cerai dari orang tua nggak ada. Hak asuh tidak ada. Surat cerai, Nggak ada sama Farel. akte kelahiran, Akte baru-baru ngurus. Itu Farel yang ngurus sama nenek. Selama ini nggak ada. Kartu keluarga aja baru-baru dibuat. papa kalau papa arti papa sekarang lebih parah lagi. Gara-gara kan Farel itu kan tanda tangan papa aja yang butuh gitu kan. Papa nggak mau kayak jadi orang kecil ini gimana? Selalu direndahin, dibully dalam mau namanya orang di bawah ini kan mau apapun itu selalu direndahin, mau dari fisik, mau dari keluarga, sampai sering tuh dok dicat dari Instagram yang nggak dikenal, TikTok, jadilah biar apa sih kasihan di TikTok gitu kan, biar orang kasihan sama kamu, nggak bakal sampai dia cakap kotor, sampai dia ngebully. Kalau udah nggak ada orang tua ya udah, kalau nggak dianggap anak ya udah gitu kan. Cuman kan Farel anak yang pengen tahu orang tua gimana. Masa salah sih seorang anak nanya kabar seorang tua? Seolah tak diakui sebagai anak oleh kedua orang tuanya, bukanlah satu-satunya derita hidup Farel. Sejak SMP, ia sudah menjadi tulang punggung keluarga karena nenek dan tantenya sudah tidak kuat bekerja. Namun cobaan itu tak membuat Farel menyerah pada nasib. Keinginan untuk menafkahi orang-orang yang dicintainya membuat Farel mengeksplor bakatnya sebagai penghibur dengan menjadi TikToker. Farel tuh orangnya kalau ada lomba yaudah ikut gitu. Di SMA, di SMP tuh Farel tuh, apalagi di SD tuh banyak juga lomba. Dapat apa aja kamu pernah? Waktu di SD tuh Farel ikut Olimpiade Matematika. Olimpiade Matematika? Iya, Olimpiade Matematika itu ribuan orangnya di gedung serbaguna Sumatera Utara itu. Oke. Dan itu cuman terakhir masuk 10 besar. Karena diambil 3 doang. Luar biasa. Padahal kamu nggak mungkin les kan? Enggak, les enggak. Ya belajar sendiri. Masuk 10 besar. Alhamdulillah. Terus apa lagi? 10 besar terus Farel kalau misalnya ada lomba di masjid gitu, lomba Isra Mi'raj atau Maulid Nabi itu Farel ikuti semua. Juara. Alhamdulillah juara. Saat sholat kamu rajin. Ngaji. Ngaji alhamdulillah. Dengan Pak siapa Pak? Pak Hari Putra. Pak Hari Putra. Wali kelasnya Pak? Sebenarnya kalau ini udah perpindahan kelas, udah nggak wali kelas lagi. Enggak, wali kelas Tapi kemarin pas di kelas 10 saya wali kelas. Oh, wali kelas. Farel kayak gimana Pak di sekolah Pak? Alhamdulillah sejauh ini bagus di sekolah kan, dan sesuai yang dijelaskan juga di video-video TikTok dia. Dan termasuk orang yang pintar, cerdas, termasuk aktif juga di kelas. Juara 1. Selalu juara 1. Kamu mau nggak jadi dokter? Tertarik nggak? Tertarik. Mampu nggak? Insya Allah. Kalau aku bayarin, aku kuliahin sampai selesai, kamu mampu nggak? Mampu. Insya Allah. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Buktikan.
Pedihnya hati tidak diakui oleh ayah kandung mungkin juga dirasakan oleh anak Weni Aryani hasil hubungan gelapnya dengan aktor Rezky Aditya. Menurut Weni, anaknya yang kini sudah berusia 10 tahun itu sudah melihat bukti digital yang menyebut Rezky adalah ayah biologisnya sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam putusan MA tertanggal 20 Mei 2023 itu, anak Weni ditetapkan sebagai anak biologis tergugat dalam hal ini Rezky, sepanjang Rezky tidak bisa membuktikan sebaliknya. Pihak Weni sempat merasa di atas angin lantaran Rezky tidak bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK bila tidak bisa membuktikan bahwa anak Weni adalah bukan darah dagingnya. Tapi siapa sangka, 2 bulan pasca putusan kasasi, Rezky mencuatkan kembali wacana tes DNA yang dulu seolah diabaikannya. Lantas bagaimana Weni menanggapi tantangan Rezky untuk melakukan tes DNA terhadap putrinya? Bahwa memang benar pihak Rezky, pihak lawyer sudah mengirim surat kepada pihak saya meminta tes DNA. Nah, dari mulai sini saya sudah serahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum saya. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan beberapa kolega saya, khususnya Bu Weni sebagai klien, juga Pak Ferry sebagai bagian dari tim yang ada di kuasa hukumnya Bu Weni ini. Nah, kami ini sekarang dalam tahap menyurati pihak dari Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Ya, seperti kita tahu bahwa ketika kasus ini bergulirkan, kita sempat melaporkan persoalan ini ke Polres Jakarta Selatan untuk waktu itu supaya tes DNA itu bisa dilakukan dengan sedikit lebih kencang. Kenapa pengacara saya menjawab suratnya seperti itu adalah karena kan di putusan MA, di amar putusan itu tidak ada tertulis harus tes DNA. Ini sudah merupakan keputusan yang inkrah gitu. Jadi mungkin tes DNA dilakukan bersamaan dengan laporan dibukanya SP3 karena kita pengen bahwa nanti pada saat penentuan rumah sakit atau pada saat tes DNA itu ditentukan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang supaya lebih clear, lebih safe, tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Ya, bagi pihak Weni, desakan tiba-tiba dari pihak Rezky untuk melakukan tes DNA seolah terlambat. Rezky dianggap hanya mau melakukan tes DNA saat terdesak, di mana satu Indonesia mempertanyakan hati nuraninya sebagai seorang ayah, plus hati nurani Citra Kirana sebagai calon ibu sambung anak Weni. Sebelum kasus itu bergulir ke Mahkamah Agung, Weni sudah menawarkan tes DNA bila Rezky meragukan darah dagingnya sendiri. Tapi saat itu, Rezky dan Citra Kirana, juga kuasa hukum mereka, lebih setuju mengajukan kasasi ke MA ketimbang memutus keraguan dengan melakukan tes DNA. Lalu benarkah sekarang Weni menolak desakan tes DNA yang disampaikan pihak Rezky? Saya pengen Rezky belajar bertanggung jawab bahwa ada anak manusia yang tidak diaku oleh dia, yang memang dia harus perhatikan, yang sudah dia telantarkan gitu. Tidak ranah pribadi lagi, artinya publik sudah tahu. Kan awalnya kan kita tidak mau publik tahu, tapi kadung sudah di sini ya, saya pengen anak saya berkekuatan hukum tetap statusnya. Jadi kan memang harus upaya hukum yang lain supaya Rezky juga tahu gitu. Upaya ini bisa kami lakukan. Bagi Weni, bila Rezky memang meragukan atau tidak mau mengakui putrinya sebagai anak biologisnya, ia tidak keberatan bila mantan kekasihnya itu menyatakan hal itu di depan publik. Weni siap menutup kasus pengakuan anak yang bergulir selama 2 tahun bila Rezky secara langsung menyatakan penolakannya terhadap putrinya. Toh sekarang bocah malang yang tak diakui ayah kandungnya itu sudah memiliki ayah sambung yang menyayanginya sepenuh hati. Tapi benarkah Weni mau menerima tawaran tes DNA Rezky dengan syarat Rezky membacakan hasilnya kelak di depan publik? Kan saya bilang bahwa ini sudah menjadi ranah umum ya. Atas dan untuk Keke sebetulnya. Semua kan buat Keke. Jadi kalau ada yang bilang netizen Weni ingin menghancurkan atau Weni sirik dengan rumah tangga Rezky, tidak. Kalau pasangannya Rezky tersakiti, pasangan saya pun tersakiti loh. Yang ngurus Keke dari kecil kan.
Yang dia bilang, Keke mungkin bukan anak biologi saya, tapi Keke anak batin saya. Tapi kan anak ini udah besar, sudah kritis. Dia mau tahu ayahnya siapa. Itu aja. Tapi dipersulit sama Reski dengan penolakan-penolakannya itu loh yang buat saya blunder, nggak gentle lah.